Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja LPTK Universitas Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Pepi Susanti SPD dengan nomor peserta 2015-019-33066 dan nomor induk mahasiswa A1A P230090. Saya merupakan mahasiswa PPG Bahasa Indonesia dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Bengkulu. Berikut pembelajaran video pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja hari Senin 4 Maret 2024 di SMP Negeri 1 Merigi Kepahyang dengan materi buku fiksi dan non-fiksi. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kaca depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat semua, pada cerah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sekarang kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin ketua kelasnya, Rika, silakan. Berdoa, mulai. Masih ingat tidak kalian materi yang sebelumnya minggu kemarin ya? Kita kemarin belajar tentang teks berita, kita membuat berita, membuat kerangka berita ya. Jadi Ibu mau nanya, masih ingat pengertian dari berita? Ya, siapa? Silakan siapa? Setiap berita tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, jadi ya berita itu ya kejadian yang masih hangat, yang masih dibicarakan di masyarakat. Itu pengertian dari berita ya. Sudah itu Ibu masih ingat tidak kalian tentang unsur-unsur berita? Apa itu unsur berita? Yona, apa saja unsur berita? Ya, untuk unsur berita itu alhamdulillah masih ingat ya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kemarin sudah Ibu ya bilang itu sebutkan kemarin itu artinya itu disingkat dari adi timbang ya. Atau kalau masih kelas 13 kemarin itu namanya 5W plus 1H. Itu cara kita mencari teks berita. Ingat ya? Nah, alhamdulillah kalau masih ingat, sekarang satu lagi Ibu
muda kalau kalian masih muda ini ya. Nah, selanjutnya kalian ini ya tentang materi kita selanjutnya ini kita tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Nah, siapa yang tahu itu apa buku fiksi? Buku fiksi apa? Pengertian? Iya, bisa ya. Itu kalian menjawab cerita dongeng. Kalau dongeng itu berarti buku fiksi itu berarti cerita khayalan. Benar tidak? Ya, cerita khayalan buku fiksi itu. Berarti dongeng. Apalagi sudah dongeng? Cerpen. Berarti apa lagi? Komik. Novel bagus. Rika, ya bisa menjawab. Teman yang lain bisa. Sekarang ibu mau tanya lagi, apa itu buku non fiksi? Nah, buku pelajaran itu contohnya yang dibilang Farel, ya. Siapa yang tahu apa itu buku non fiksi? Buku ya berdasarkan fakta, benar sekali ya, yang disebut si Della, ya. Buku berdasarkan fakta, ya, yang benar-benar nyata, ya. Apa contohnya tadi? Buku pelajaran. Satu lagi, buku biografi. Sudah, alhamdulillah kalian masih ingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, sekarang kalian tadi, apakah kalian memahami tentang buku fiksi dan non fiksi? Ya, jadi buku fiksi tadi apa saja? Komik, cerpen, novel, buku bergambar. Sedangkan non fiksi, buku pelajaran dan biografi. Linda Naga Erau dan Putri Karang Meleno. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian tengah. Provinsi yang beribu kota di Samarinda ini memiliki julukan benua etam, yang artinya adalah daerah tempat kita berasal. Provinsi Kalimantan Timur juga terkenal kaya dengan kebudayaan yang telah berusia ratusan tahun. Salah satu kebudayaan tersebut adalah Festival Erau. Festival Erau merupakan festival yang diselenggarakan untuk melestarikan salah satu bentuk kebudayaan milik masyarakat Kutai. Bahkan, Festival Erau sekarang sudah terdaftar di International Council of Organization of Folklore Festivals and Folk Arts.
sebuah organisasi internasional di bawah UNESCO. Ero memiliki akar kata dari bahasa Kutai, ero, yang artinya adalah ramai, ribut, riuh, atau suasana yang penuh kegembiraan. Festival ini diadakan untuk mengingat kisah seekor naga yang menghantarkan seorang putri ke tanah Kutai. Nah, bagaimana kisah tersebut? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Dahulu kala, terdapat sebuah kampung yang bernama Hulu Dusun. Kampung tersebut dipimpin oleh seorang petinggi dusun dan istrinya yang bernama Babu Jarumah. Meskipun sudah berusia lanjut, namun petinggi dusun dan istrinya tidak kunjung diberi keturunan. Setiap hari mereka berdoa agar segera diberi keturunan. Hingga suatu hari, kampung Hulu Dusun dilanda hujan badai selama berhari-hari. Warga tidak ada yang berani keluar rumah karena takut dengan hujan yang disertai angin kencang dan petir. Sudah 7 hari lamanya badai melanda kampung Hulu Dusun. Pak, persediaan kayu bakar kita sudah habis. Sedangkan aku mau memasak. Petinggi Hulu Dusun hanya diam dan memikirkan sesuatu. Untuk sementara, biar kayu atap ini kita gunakan sebagai kayu bakar. Nanti kalau badai ini sudah berhenti, aku bisa mencari penggantinya. Ketika sedang membelah kayu atap rumahnya, petinggi Hulu Dusun terkejut melihat ada seekor ular di dalam kayu. Begitu pula Babu Jarumah. Terlebih lagi, ular tersebut terlihat memandang ke arah petinggi Hulu Dusun dan Babu Jarumah dengan tatapan seolah-olah ingin dirawat oleh mereka. Ketika petinggi Hulu Dusun mengambil ular tersebut, keanehan pun terjadi. Suara hujan, angin ribut, dan petir yang menggelegar tiba-tiba saja berhenti. Kampung Hulu Dusun yang selama 7 hari berturut-turut dilanda hujan badai tiba-tiba menjadi cerah seketika. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jarumah merawat si ular dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, layaknya anak mereka sendiri. Setiap hari, Babu Jarumah dengan sabar selalu memberikan daun-daun segar sebagai makanan ular tersebut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ular tersebut semakin Setelah kalian melihat video tadi, siapa nama tokoh yang ada di legenda Naga, Erau, dan Suri Karangan Melenu? Siapa? Tokohnya apa saja? Babu Jarumah. Ya. Satu lagi, di kampung mana? Kampung mana? Julian? Hulu Dusun. Ya. Udah ya, berarti kalian mengikuti video tadi. Sekarang kita bagi kelompok ya. Nanti kita bagi, jumlah kita 15 siswa. Jadi kita bagi 3. Jadi per kelompok nanti ada 5 ya. Jadi ibu ya membuat kelompok nanti sesuai dengan angka atau urutan yang kalian dapat. Seandainya ibu ya bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1. Yang dapat nomor 2 berarti kelompok 2. Yang dapat nomor 3 berarti kelompok 3. Nah, sudah itu kelompoknya kelompok yang di tempat Rika itu kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang tempat Sally kelompok 3. Jadi 3 kelompok sesuai dengan nomor urut. Nanti kalian langsung cari posisi di mana tempat kelompok kalian. Ibu hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan nomor urut. Baiklah, ibu akan membagikan SKPD ya, SKPD-nya sesuai dengan ya kelompok ya. Jadi ceritanya itu kelompok 1 tentang Roro Jonggrang, yang kelompok 2 tentang Alim Sunda, yang kelompok
jelas tentang Surapati ya. Tentang ceritanya, tentang cerita Surapati. Sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang sebelum kita presentasi ke depan, ya, sekarang kalian berdiri dulu, kita speaking dulu, biar kita refresh kembali ya. Menghadapnya semuanya ke Contohnya dari ini, kalau ada yang tidak belum mengerti, tanya sama ibu. Ya. Kalau ada yang belum mengerti, tanya. Sekarang sudah berdiri semua, sekarang kita akan briefing. Jadi dengarkan arahan dari ibu, sama ibu bilang, ya, pagi tepuk tangannya sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali, ya. Kalau ibu bilang malam, berarti dia, ya. Ya, siap ya, menghadap ibu, ibu semua. Pagi, malam, belum selesai ya. Kata ibu tadi apa? Kalau malam dia, ya. Jadi ulangi lagi. Ibu mau lihat presentasi kalian masih tetap semangat atau tidak? Pagi, siang, malam. Nah, sudah ya, berarti masih konsentrasi, ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan asli dari kelompok kami. Dan saya akan memperkenalkan anak kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Rabia Biasa, dan Bella, Serni, Elia, dan Cynthia Bella. Presentasi kami akan dibacakan oleh Bella. Pada Bella, saya persilakan. Saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan dan diskusi kami tentang teks Roro Jonggrang. Unsur inti tema percintaan dan pengkhianatan. Tema tentang percintaan dibuktikan dengan kesungguhan tekad Bandung Bondowoso dalam memenuhi syarat dan diberikan oleh Roro Jonggrang supaya Bandung Bondowoso dapat diterima cintanya oleh Roro Jonggrang. Untuk alur cerita, alur maju. Melihat dari beberapa kejadian peristiwa, cerita rakyat Roro Jonggrang ini memiliki alur maju. Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga atau sebatang. Alkisah zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Koko. Prabu Koko adalah raja kerajaan yang dialah seorang raksasa pemakan manusia. Untuk tokoh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Prabu Baka,
Untuk latar belakang pengarang Aries Sudibyo. Buku cerita Rojoram ditulis oleh seorang penulis Indonesia yang bernama Aries Sudibyo. Aries Sudibyo adalah seorang penulis produktif dan dikenal dengan gaya tulisan yang indah dan menggugah. Untuk nilai-nilai yang dipelajari, 1. Nilai budaya, 2. Nilai sosial, dan 3. Nilai religi. Nilai sosial dalam cerita tersebut dibuktikan dengan adanya kerja sama antara Bandung Nurul dan para makhluk halus dalam pembangunan candi. Nilai budaya dalam cerita Rojoram adalah masih adanya peradaban antara kerajaan yang terjadi. Untuk nilai agama dari cerita Rojoram sebenarnya sama dengan amanat tadi, seperti berbuat ingkar janji, kejam dan jahat merupakan berbagai perbuatan dan kesenangan dan nilai agama manapun. Baiklah, ini hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Hanya dulu. Pada kelompok lain, adakah yang mau bertanya? Tadi sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sudah semua ya. Jadi kesimpulan ya, materi kita hari ini tentang unsur-unsur buku fiksi. Jadi unsur-unsur itu tadi ada unsur intrinsik, tema, alur, sudut pandang, latar belakang, tokoh dan amanat. Sedangkan unsur intrinsik itu bahasa, latar belakang, nilai-nilai yang dipelajari. Itu ya. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Presentasi tadi sudah ya, satu-satu kelompok 2, kelompok 3 sudah semua. Untuk materi kita selanjutnya untuk minggu depan itu kalian pelajari di rumah nanti ya tentang surat dinas dan surat pribadi. Jadi boleh kalian pelajari di rumah ya untuk materi minggu depan. Baiklah, materi kita